Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Sahabat Al-Qur'an dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu berada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita selalu dimudahkan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beristiqomah dengan Al-Qur'an dan bisa menjaga Al-Qur'an dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam selalu kita junjungkan ke baginda alam Nabi Muhammad SAW. Di pertemuan kali ini insyaallah kita lanjutkan kembali yang Al-Qaidah Ar-Rabi'ah, kaidah yang keempat dalam kitab Kaifa Tahfadzul Qur'an Al-Karima, karya Syekh Dr. Yahya Abdul Razzaq Al-Ghawthani hafizahullahu taala. Di kitab ini kita mereview sedikit 3 kaidah yang sudah kita bahas. Kaidah yang pertama yang ini merupakan yang sedang kita bahas sekarang ini merupakan kaidah asas, kaidah dasar bagi seorang yang ingin menghafal Al-Qur'an, dan tentu ini sesuai pengalaman-pengalaman beliau dan juga sebagaimana anjuran-anjuran daripada guru-guru beliau, seperti itu ya. Yang pertama itu apa? Yang kita sudah bahas tentang niat kita dalam menghafal Al-Qur'an harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu adalah menghafal di waktu kecil itu bagaikan kita mengukir di atas batu. Kemudian seseorang yang menghafalnya di usia dewasa, sudah tua bahkan, itu bagaikan mengukir di atas air. Dan yang kaidah ketiga kemarin kita bahas adalah yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana seseorang memilih waktu yang tepat dalam menghafal Quran. Nah, insyaallah sekarang kita akan bahas kaidah yang keempat adalah ikhtiaru makanul hifzi, memilih tempat yang terbaik dalam menghafal. Di manakah tempat-tempat yang terbaik dalam menghafal? Insyaallah kita bahas, karena ini ada 2 lembar ya. Di kaidah yang keempat ini ada sekitar 2 lembar pembahasannya, padahal di kaidah yang 1, 2 dan 3 itu satu halaman saja atau 2 halaman. Ini ada 2 lembar berarti 4 halaman. Saya tidak menerjemahkannya, Al-Fakir tidak menerjemahkannya atau menjelaskannya secara kata per kata secara detail, takutnya khawatir memperpanjang penjelasan dan takut membosankan. Izinkan Al-Fakir membahas secara umum, tidak kata per kata, namun tidak menghilangkan daripada urgensi tujuan daripada apa yang ditulis oleh mu'alif hafizahullah ta'ala ini ya. Insyaallah kita mulai. Wabihi ilaihi qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu beliau. Kaidah yang keempat, memilih tempat yang terbaik dalam menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang sudah punya kitabnya halaman ke-47 ya. Inna likhtiyaril makan asarun fi amaliyatil hifzi, lidzalika yufaddalu alla yakuna al-makan katsirul manazir wan nuqush waz zakharif wasyawaghil. Akula makan al-makan mahsuran ma'a mulahadhati kaunil hawa'i fihi mutajaddidan wa naqiyan kana afdalu minal ittisa' wal asjar wal basatin li'anna al-'aina inda dhalika tasrahu wa tamrah. Ya, misalkan kita dianjurkan ini menghafal bukan di tempat-tempat misalkan yang ramai, yang bising, atau bahkan tempat yang banyak bangunan yang tinggi, kemudian yang mengganggu konsentrasi kita dalam menghafal. Di tempat itu sebaik mungkin dijauhi. Kemudian di mana tempat yang terbaik dalam menghafal? Beliau menganjurkan itu misalkan carilah cuaca yang bagus. Cuaca tempat yang bagus, tempat yang memiliki cuaca bagus, misalkan sejuk, udaranya sejuk ya, hawa ufih mutajaddidan wa naqiyan, cuacanya bagus, atau hawanya bagus, tempatnya sejuk, dan juga bisa menjadikan konsentrasi kita dalam menghafal itu membantu. Itulah yang disarankan oleh beliau. Misalkan kita melihat basatin, di sini dijelaskan misalkan taman-taman, banyak pohon-pohon, buah-buahan seperti itu ya.
itu yang hijau lah ya, penghijauan gitu, taman-taman hijau gitu. Seperti misalkan kita melihat kita menghafal di gubuk yang kecil, di depan kita ada sawah-sawah, ladang seperti itu. Nah, itu membantu kita dalam menghafal. Waqad ja'at bihadza wasaya an ba'di aslafina alladziina lahum qasbu sabaq fi katsirin minal qadaya tarbawiyyah al-haditsah. Wa qala al-Khatibul Baghdadiyyu ya'lam anna lil hifdzi amakina yanbaghi lil mutahaffizi an yalzimaha wa ajwada amakinal hifdzi. Pertama apa? Imam Khatib Baghdad itu Al-Baghdadi menganjurkan menghafal di tempat apa? Al-ghurafu duna suful. Cari tempat yang lebih tinggi. Cari tempat yang bertingkat-tingkat, maksudnya. Bertingkat-tingkat, bukan yang bagian paling bawahnya. Ya, mungkin di tempat di negaranya beliau, di zamannya beliau itu seperti itu cara menghafal yang terbaik itu ya. Kita berada di tempat yang tinggi, bukan bagian yang tempat yang bawah seperti itu. Wa kullu mawdi'in ba'idun mimma yulhi wa khalal qalbu fihi mimma yufzi'uhu fayashghulahu aw yaghliba 'alaihi fayamna'uhu. Wa laysa bil mahmudi an yatahaffadha ar-rajulu bi hadratin nabati wal khudrah wala 'ala syututil anhar wala 'ala qawari'it turuq falaysa yu'damu fihi hadhil mawadi' ghaliban ma yamna'u min khuluwil qalbi wa safa asirri. Tidak dianjurkan menghafal di pinggiran sungai, syawati lanhar, kemudian di pinggir-pinggir jalan, di pinggir jalan raya atau di pinggir jalan ya yang mengganggu pejalan kaki dan bisa mengganggu konsentrasi kita dalam menghafal, itu tidak dianjurkan. Qala Ibnu Jauzi walain bagi an yatahaffadhu ala syati'in nahar. Nah, Ibnu Jauzi rahimahullah tidak dianjurkan juga menghafal apa? Pada tepi sungai ya. Wala bihadrati khudrah li alla yastaghilul qalb, agar hati kita tidak disibukkan dengan hal-hal itu seperti itu. Nah, kemudian wal hifdzu wat tarkizu yakhtalifu 'anil mutala'atil harra wa inna sa'atal makani wa kasatal manazir wal ashjar tusyattitu dhihn wa tubaddidu tarkiz wa tasluhu lil mutala'atil harra allati la tahtaju ila juhdin wa tarkizin ka qiraati kitabin tarikhiyin aw qissah. Misalkan kita mau tetap membaca, dianjurkan juga boleh membaca kitab-kitab sirroh, kitab-kitab tarikh, maksudnya kitab-kitab yang tentang pembahasannya tentang sejarah, itu nggak apa-apa. Misalkan membacanya di di ujung sungai, kemudian di tempat-tempat yang tadi kita sudah sebutkan itu boleh-boleh saja, asal bukan untuk menghafal, hanya untuk secara baca aja, membaca kitab ya, seperti itu boleh. Nah, terus di mana tempat yang terbaik dalam menghafal itu? Wa inna afdhala makani nu'akkidu alaihi huwal masjid. Kita sudah meyakini, kata beliau apa? Tempat yang terbaik dalam menghafal itu adalah di masjid. Tidak ada selain di masjid, tempat yang selain menghafal yang terbaik itu adalah di masjid. Atau kita anak-anak yang di pesantren, maka carilah masjid untuk menghafal di situ. Misalkan kita yang sedang musafir dalam perjalanan, ketika ia sedang musafir atau mukim di rumahnya nggak bisa menghafal karena sibuk dengan anggota keluarganya, maka ketika setelah selesai sholat di masjid jamaah, maka dianjurkan setelah sholat 5 waktu itu menghafal di masjid. Ya, itu yang salah satu tempat yang terbaik adalah di masjid, kata beliau seperti itu. Li'anal insana yuhafizu al masjidi fil masjidi ala manafidhil qalbi salasah. Karena setiap manusia itu, setiap dari kita itu akan menjaga 3 perkara di dalam masjid. Pertama apa? Dia akan bisa menjaga mata dia. Fala yarul muharramat. Di dalam masjid kita tidak akan bisa melihat hal-hal yang diharamkan. Mata kita dihindarkan daripada hal-hal yang diharamkan. Kemudian apa yang kedua? Wal udhun, telinga kita apa? Fala yasma'u ma la yardiyallahu ma la yardullahu azza wajal. Kita juga telinga kita tidak akan mendengar hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan juga wal lisan kita apa? Fala yatakallamu illa bi khairin. Dalam masjid kita tidak akan bicara selain perkara-perkara yang dalam kebaikan kan. Maka dianjurkan sekali
Ketika kita menghafal di masjid atau memurojaah hafalan-hafalan kita di masjid, kita dapat menjaga mata kita dapat menjaga telinga kita dapat menjaga mulut kita dari berbicara hal-hal yang bukan kebaikan. Maka maksimalkanlah ketika kita sedang berada di dalam masjid untuk menghafal dan mengulang hafalan-hafalan kita. Wa hadhil manafidh as-salasah tumasilu bi majmu'i hal adata allati yuhfadhu bihal Qur'anu fa idza kanat salimatan nadhifatan kana al-hifdzu jayyidan wa mutqinan. Ya, seperti itu akan membantu kita dalam menguatkan hafalan dan memperbagus hafalan kita. Wa mimma yalhaqu bihadhil qaidah al-hifdzu masyan baina amudaini aw zawiyataini min zawayal masjid. Nih, misalkan kita di dalam masjid itu kan pasti biasanya di dalam masjid itu ada tiang ya, ada tiang-tiang di dalam masjid. Itu dianjurkan juga oleh beliau, caranya adalah al-hifdzu masyan, maaf. Al-hifdzu masyan, menghafal secara berjalan kaki, berjalan secara berjalan. Menghafalnya bukan hanya duduk aja, misalkan di dalam masjid itu menghafal di antara dua amud, dua tiang yang ada di dalam masjid itu, di antaranya misalkan ngafal di situ atau sambil berjalan di antara dua tiang itu dianjurkan juga seperti itu. Fa innal masya yusaidu katsiran ala ba'thin nasyati fil a'dha'i in asabal futur. Karena apa? Ketika seseorang menghafal secara berjalan, dia akan cara ini akan menghilangkan rasa bosan. Futur itu bosan. Misalkan udah bisa ngafal di masjid, duduk di masjid ngafalnya. Terus ketika duduk itu ngerasa bosan. Terus gimana cara ngilangin kejenuhan itu? Yaitu berjalan. Ngafal Al-Quran atau murojaah Al-Quran itu sambil berjalan di masjid, itu akan menghilangkan rasa bosan seperti itu, dan akan mengembalikan rasa rajin kita, nasyat kita, anggota tubuh kita baik kaki, tangan, dan mata. Misalkan ngantuk ya, apalagi tuh duduk ngantuk misalkan, nah berjalan ya begitu. Wa yakunul masyu asbaha ma yakunu bi amaliyah syahan lil batariyah. Wa innal masya yasluhu lil murja'a bi syaklin jayyidin wa dzalika idza kana bi yadika mushaf taftahuhu kullama tawaqqafta aw talakkata. Jadi ketika dalam berjalan juga boleh kita memurojaah hafalan kita sambil berjalan, karena di tangan kita memegang mushaf seperti itu ya. Kita memegang mushaf, kita ketika berhenti kita buka, ketika kita sambil berjalan kita tutup mushafnya. Jika memang belum lancar kita buka sambil berjalan, dan itu akan menghilangkan rasa futur, rasa kejenuhan dalam menghafal ketika berada di dalam masjid seperti itu. Wa mimma yulhaqu bihadza min ba'dil wujuh anna min ihda turuqi hifdzul qur'ani an yaqtarina hifdzuka bi makanin minal amkinah. Fa'ala sabil misal khassis ghurfatal maktabi li hifdzi suratil Isra wal masjid li suratin Nahl. Fa inna suratul makan tantabi'u fi dhihni wa tantabi'u ma'a tilka surah fala taghiba 'ani dhihn wa bidzalika tastati'u an tuthabbita hifdzuka bi mulahadzatika hadzal amr minal bidayah. Nah, dianjurkan juga dari awal menghafal, beliau cari tempat-tempat yang dikhususkan untuk menghafal. Misalkan di masjid ini khusus untuk menghafal surah Al-Isra. Misalkan terus nanti ada satu ruangan bukan di masjid aja, misalkan kita buat tempat atau ruangan-ruangan itu khusus menghafal satu surat misalkan. Khusus di ruangan ini saya menghafal surat ini. Khusus di ruangan ini saya menghafal surat ini. Khusus di ruangan itu saya menghafal surat itu. Nah, ini juga akan membantu seseorang dalam menghafal Al-Quran. Seperti itu kata beliau. Ya, yang dianjurkannya seperti itu. Nah, fa inna suratul makan, kenapa? Karena kita akan tergambar. Oh iya, menghafal surat Al-Isra itu di masjid misalkan. Tergambar karena apa? Ada tempat khusus dalam menghafal ya setiap surah seperti itu. Wa ma haditsatun nuzul Quran, karena apa? Terjadinya nuzulul Quran ke Nabi Muhammad SAW itu pertama apa? Di Gua Hiro. Kemudian apa? Waqtiranaha bidzalikal makan wal muhabbab lahu anna bighaibatin, karena apa? Gua Hiro itu tempat yang beliau pilih karena apa? Jauh daripada kebisingan, keramaian orang ya. Beliau bisa menyendiri
bisa fokus beribadah di situ sebelum turun wahyu dan bahkan turunnya wahyu. Falqad intaba'atil ayatil lati sami'aha 'ala qalbi makruratan bidzalikal ghor. Karena apa? Ayat yang beliau terima di Gua Hiro itu menetap dalam hati beliau. Walana fi nuzul Quran fi Makkah, dan juga ada Al-Quran itu diturunkan ketika beliau ada di Mekah. Kemudian sebagiannya wa ba'duhu fi Madinah, kemudian ketika beliau sedang berada di Madinah, wa ba'duhu ala jabal kaza, kemudian sebagiannya ada yang diturunkan di gunung ini, tempat itu, ya. Ini apa? Iqtidaan linuzulil Quran ala Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau menganjurkan cara seperti ini, mengikuti bagaimana cara proses turunnya wahyu Allah, yaitu Al-Quran, kepada baginda Nabi Muhammad, berbeda-beda tempat seperti itu kan. Nah, menurut beliau ini memudahkan seseorang dalam menghafal Al-Quran, menghafal di tempat-tempat yang berbeda. Namun dikhususkan menghafal itu sebaiknya ada di masjid seperti itu. Wa ba'dahu fi baiti Aisyah, sebagian Al-Quran itu ada yang diturunkan di rumahnya Sayyidah Aisyah, a'dhamu dalil. Wa qad uthira an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala ma unzilat suratun min kitabillahi illa wa alamu aina nazalat. Nah, ini dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, karena emang kespesialisasinya beliau itu Al-Quran, seperti itu ya. Dan juga hadis memang. Namun apa? Beliau mengatakan di sini apa? Tidaklah suatu surat diturunkan, aku pasti tahu di mana surat itu diturunkan. Ya, di berbeda-beda tempat. Nah, ini yang terakhir, nasihat beliau, faya akhil habib, idza akramakallahu bi ziyarati lil umrati masalan, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu kemuliaan untuk bisa umroh, semoga kita semuanya diberikan kemudahan untuk umroh, amin ya rabbal alamin. Fa khassis juz'an minal qur'ani tahfazuhu fil harami al-makkiyyi hunaka bijanibil ka'batil mukarramah, maka khususkanlah satu juz dari Al-Quran yang kamu hafal atau kamu murojaah, bagi yang sudah 30 juz, yang sudah memiliki hafalan di qiraat, di riwayat, maka khususkanlah suatu tempat ketika kita sedang umroh di Makkah, di Haram, itu apa? Di samping Ka'bah Mukarramah, ya, menghafal atau mengulang hafalannya di samping Ka'bah. Itu beliau anjurkan. Wa idza zurta masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kamu menziarahi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjidin Nabawi, faj'ali nafsika juz'an tahfadhu fi rotul syarifah. Kemudian juga ketika tadi kita pas di Makkah, di samping Ka'bah, beliau anjurkan untuk menghafal atau mengulang hafalan-hafalan kita, baik itu satu juz ataupun mau khataman Quran, itu lebih bagus. Atau ketika sedang di Raudhah Syarifah, ketika kita sedang mengunjungi Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi yang berada di Raudhah Syarifah, itu dianjurkan juga oleh beliau menghafal di situ, seperti itu. Karena kan itu Masya Allah ya, tempat yang pahalanya dilipat gandakan. Kemudian juga pasti akan teringat dalam benak kita, dalam memori kita, oh iya saya menghafal ini, saya memurojaah ini, juz ini, surat ini di Madinah, di Makkah, Masya Allah. Dan kemudian setelah menghafal, mengulang hafalan kita doa di situ gitu kan, insya Allah mustajab seperti itu. Fa inna hifdzaka yaqtarinu ma'a hadhil amakin, karena hafalan yang kita baca atau kita ulang di sini, atau kita hafalkan yang belum selesai hafalannya, menghafal ketika umroh, ketika sedang berada di Makkah atau di Madinah, itu akan membantu menguatkan hafalan-hafalan kita. Walasiyama wahya al-amakin mutahhiron, karena apalagi tempat ini tempat yang suci. Fa inda muraja'atu tajidha qawiyyah sabita. Nah, nanti ketika kita memurojaah hafalan kita akan mendapatkan hafalan itu hafalan yang kuat. Li'annaka la halta hadhihi nahiyah. Wa qad zukira Ibnu Jabir annahu atamma hifdzul Qur'an fi rihlati indama kana fi sahra'i Misr inda bi'ri ma'i azbin lahid hadza dzikri ma'jmalaha. Jadi disebutkan bahwasannya ada Ibnu Jabir yang menyelesaikan hafalannya ketika sedang berada di Mesir, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, tanbih, merupakan peringatan yang harus wanti-wanti oleh kita sebagai penghafal Quran. Yang bagi alaika alla tahfaz bijanibi mir'ah, tidak dianjurkan bagi kita untuk menghafal di samping kaca, di samping cermin, itu tidak dianjurkan oleh beliau. Kenapa? Li alla tashattid zihnaka fil hifz, agar kamu tidak terganggu konsentrasinya dalam menghafal. Ketika kita menghafal di depan cermin nih, pasti otomatis kan kita ngeliatinnya cermin mulu gitu kan, atau kaca itu terus. Bagi banat atau akhwat perempuan ngafal di depan cermin, pasti dia bakalan kagak jadi ngafal itu.
Jadi bakal malah bercermin terus, malah dandan terus. Nah, maka jauhi menghafal itu di depan cermin, di hadapan cermin itu tidak dianjurkan dalam menghafal loh ya, dalam menghafal. Fa inna syaitana yashghaluka bin nadhari ilaiha, kan? Karena setan itu akan mengganggu, akan menyibukkan kita dalam apa? Melihat, kita mandangin kita terus begitu. Jadi kita gak bakal fokus kalau ngapal di depan kaca, di depan mir'ah, di depan kaca, ya seperti itu. Nah, ini ada hubungannya nih. Kenapa kaca itu disebut mir'ah? Kemudian perempuan itu dalam bahasa Arab salah satunya adalah mar'ah katanya. Kata atau mufrodat bahasa Arabnya perempuan itu kan disebut mar'ah. Yang lain-lainnya kan ada. Kemudian kenapa? Apa hubungannya antara mir'ah dan mar'ah? Nah, dijelaskan bahwasannya katanya itulah makanya perempuan itu seneng ngaca, seneng dandan, ya, sering terus berada di depan cermin. Nah, makanya katanya dijelaskan di situ hubungan antara kata mir'ah dan mar'ah itu saling ada hubungannya. Nah, maka itulah keistimewaan daripada bahasa Arab antara mir'ah dan mar'ah. Seperti itu salah satunya ya. Nah, kalau teman-teman ada penjelasan yang lebih dalam lagi ya silahkan. Wa yufattiqu lakal afkar hatta yulhika an hifdzil Qur'an. Nah, jadinya nanti kita bukan yang malah ngapal Quran. Kalau kita di depan kaca terus, apalagi perempuan, kita bukan memunculkan perempuan, laki-laki juga misal nggak boleh menghafal Quran di depan kaca, nggak dianjurkan oleh beliau. Nanti bakalan kita nggak fokus, terus kita jadinya ujung-ujungnya nggak hafal Al-Quran jadinya. Walakin yunsahu bil istifadati minal mir'ati fi ma'rifati makharijil huruf. Namun kita dianjurkan juga, dinasihati untuk apa? Ketika mau latihan makharijul huruf itu di depan kaca itu boleh, untuk praktek dalam makharijul huruf dan sifatul huruf itu boleh. Ya, makanya guru-guru kita di awal-awal itu ketika mengajarkan tahsin, misalkan di pembahasan itmamul harokat, apakah harokat kita sudah tepat atau belum, ketika membuka mulutnya sudah pas atau belum, ketika dalam barang harokat fathah, kasroh ataupun dhammah bagaimana, kemudian makharijul huruf dhad, terus makharijul huruf-huruf yang lain misalkan. Dan dianjurkan untuk melihat kaca itu boleh-boleh saja, namun tidak dianjurkan ketika dalam menghafal atau mengulang hafalan-hafalan kita seperti itu. Terus selanjutnya wasifatiha, dan sifatul huruf, wadhalika binadhur fiha idza aradta an tusahhiha nutqika lil makharij. Nah, semata-mata tujuannya untuk memperbaiki makharijul huruf dan sifatul huruf kita di depan cermin, bukan untuk menghafal. Wadhalika hatta tulahidu harakata syafatain, karena kita akan bisa fokus melihat pergerakan dua bibir kita, bibir atas dan bibir bawah, ya. Misalkan makharijul huruf fa, kan antara gigi seri atas mengena gigi fibat nih syafah, perutnya bibir bawah gitu kan. Nah, itu kan boleh kita melihat di depan kaca ketika praktek makharijul huruf dan sifatul huruf. Fa inna lil mir'ati dawrun la yustahanu bihi mulahadatu diqqati fi ikhrajil huruf min makharijiha. Wa qad alimta lahiqan anna ba'da ma'ahidal lughat. Nah, sebagian pesantren-pesantren yang fokus di bidang bahasa yusuna, mereka menasihati biha, untuk mempraktikkan di depan kaca dalam mempraktikkan sebagian pelajaran bahasa itu nggak apa-apa di depan kaca. Wa istamiluna fil muamalat as-sautiyah, dan bahkan digunakan kaca itu untuk praktek sautiyah, ya, praktek suara, praktek dalam pelajaran di pesantren-pesantren yang memang khusus di bagian lughah, ya, seperti itu. Limalah min faidatin fi hadzal janibi, karena ada faidahnya seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, para pencinta Al-Quran, pejuang Al-Quran, alhamdulillah kaidah yang keempat sudah kita baca, yaitu ikhtiaru makanul hifdzi, memilih tempat yang bagus, tempat yang tepat dalam menghafal adalah di mana? Di masjid. Apalagi ketika kita sedang umroh, dianjurkan juga menghafal di samping Ka'bah, kemudian di Masjid Nabawi. Masya Allah, semoga Allah rezekikan kita, keluarga kita, orang tua kita khususnya untuk bisa umroh, amin ya rabbal alamin.
Kemudian nanti kita insya Allah akan melanjutkan kembali pembacaan kitab ini. Al-Qaidatu al-Khamisatu an-Nighmatu wal Qira'atu al-Mujawwadah bi sautin masmu'in tusabbitu ayati fi dzakirah. Menghafal atau membaca secara mujawwad. Apa itu mujawwad? Nanti kita jelaskan insyaallah, akan membantu menguatkan hafalan kita, membaca ayat-ayat yang bacaannya dengan bacaan-bacaan yang jelas, dengan suara-suara yang lantang, lebih menguatkan hafalan kita, lebih menguatkan bacaan kita daripada membacanya secara lirih, secara pelan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kesalahan, itu datangnya dari diri Al-Faqir. Jika ada yang benarnya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqir mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jika ada kritik, saran dan masukan tambahan, silakan bisa berkomentar di kolom komentar ataupun menghubungi Al-Faqir langsung atau admin At-Takrim Qurani Foundation insyaallah. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kita baca pada pagi hari ini, dan juga semoga kita bisa amalkan, bisa kita praktekkan ke anak-anak didik kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.